Amin. Shalom, saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Kepada pelajar-pelajar Alkitab, bertemu kembali bersama dengan saya, Squanto Welpli Isang. Dan pada hari ini, kita akan belajar pelajaran yang keempat, pelajaran Alkitab bercakap yang bertajuk Yesus Penebusku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat penjagaan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Dan bila firman-Mu yang kami belajar menjadi berkat kepada kami, sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Biar Roh Kudus-Mu menyertai kami agar kami dapat belajar firman ini dan mengerti. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, pada hari ini kita akan terus belajar kepada pelajaran yang keempat, Alkitab bercakap yang bertajuk Yesus Penebusku. Dalam pelajaran pada waktu ini saudara, kita ada beberapa soalan, kita ada 14 soalan, dan begitu juga jawabannya, ada 14 jawaban yang terdapat dalam firman Tuhan, yaitu dalam Alkitab. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, persoalan yang pertama ialah seperti ini. Apakah keterangan Alkitab mengenai Allah? Apakah keterangan Alkitab mengenai Allah? Persoalan ini saudara, kita akan dapat jawaban dari Alkitab terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Oke, saya akan membacanya. 1 Yohanes 4 ayat 8 berfirman, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Menurut firman-Nya tadi saudara, Allah itu adalah pengasih saudara. Allah itu adalah pengasih, yaitu orang yang pengasih, suka memberi. Oleh sebab kasihlah Dia saudara, kasih Tuhan telah menjadikan bumi dan memberi kehidupan kepada nenek moyang kita yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, dengan maksud bahwa melalui penurutan yang setia mereka tidak akan mengalami kematian. Saudaraku dalam kasih Tuhan, persoalan yang seterusnya ialah apakah yang dibuat oleh Adam dan Hawa? Oke, apakah yang dibuat oleh Adam dan Hawa, yaitu nenek moyang kita, ciptaan manusia yang pertama, apa yang telah mereka lakukan saudara? Persoalan ini saudara, kita akan dapat jawaban dalam Kejadian 2 ayat 15 hingga 17 dan Kejadian 3 ayat 6. Mari kita membuka Alkitab kita saudara. Oke, saya akan membacanya. Kejadian 2 ayat 15 hingga 17 berfirman, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam tanaman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Kejadian yang seterusnya dalam Kejadian 3 ayat 6. Yang berfirman, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apakah yang dibuat oleh Adam dan Hawa saudara? Menurut firman tadi, mereka melanggar undang-undang Allah
yang sangat jelas itu, saudara. Tapi apa yang telah dibuat oleh perempuan itu, saudara? Dia telah tergoda oleh Satan melalui ular, dan dia telah memakan buah itu dan diberikan kepada suaminya, dan mereka melanggar undang-undang Allah, saudara. Dan seterusnya, persoalan yang seterusnya, apakah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, saudara? Apakah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah? Ini kita dapat jawabannya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Mari kita buka 1 Yohanes 3 ayat 4. Oke, saudara. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 berfirman, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apakah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah? Menurut firman-Nya tadi, saudara, pelanggaran hukum-hukum Allah itu ialah dosa. Pelanggaran hukum Allah itu, saudara, adalah dosa, saudara. Dosa, saudara. Oke, persoalan yang seterusnya, apakah yang dilakukan oleh dosa? Apakah yang dilakukan oleh dosa? Persoalan ini akan dijawab di dalam Yesaya 59 ayat 2. Mari kita membuka Alkitab dalam Yesaya 59 ayat 2. Oke, Yesaya 59 ayat 2 berfirman, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apakah yang dilakukan oleh dosa menurut firman-Nya tadi, saudara, ialah memisahkan kita dari Allah. Dosa memisahkan kita dari Allah, yaitu sumber kehidupan, damai dan kebahagiaan. Adam dan Hawa, saudara, menikmati hubungan muka dengan muka terhadap Allah pada mulanya, saudara. Sehingga mereka memisahkan diri mereka daripadanya oleh karena dosa. Disebabkan mereka berdosa, manusia dan Tuhan tidak akan dapat bertemu seperti pada mulanya. Yaitu boleh bertemu muka dengan muka. Tetapi pada saat ini disebabkan dosa, manusia dan Tuhan tidak boleh lagi bertemu dengan muka, saudara. Oke, saudara, persoalan yang seterusnya ialah seperti ini. Apakah upah atau akibat dosa yang muktamad, saudara? Apakah upah atau akibat dosa yang muktamad? Persoalan ini akan dijawab dalam Roma 6 ayat 23. Oke, mari kita buka Alkitab dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 berfirman, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih, saya akan ulangi, Roma 6 ayat 23 berfirman, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apakah upah atau akibat dosa yang muktamad? Menurut firman tadi, saudara, upah dosa itu, saudara, adalah maut, saudara. Oke, persoalan yang seterusnya, saudara, ialah oleh karena dosa Adam, saudara, berapa ramaikah orang tertindas akibat dosa dan kematian? Oleh karena dosa Adam, berapa ramaikah orang tertindas akibat dosa dan kematian? Persoalan ini akan dijawab dalam firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 12. Mari kita buka Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 berfirman, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, berapa ramaikah orang tertindas akibat dosa
dan kematian dosa yang dilakukan Adam, menurut firman tadi saudara, semua saudara, semua, tidak ada yang terkecuali. Segenap manusia telah lahir dengan tiada harapan, saudara. Dosa telah menjadi sebati dengan tubuh dan jiwa kita. Segala sifat dan tingkah laku manusia telah dilemahkan oleh dosa dan takluk kepadanya, saudara. Manusia tidak berdaya untuk melawan kejahatan dengan kuasa mereka sendiri. Berapa ramai saudara? Berapa ramaikah saudara? Semua manusia, saudara. Akibat satu orang telah berbuat dosa, semua kita telah terikut. Semua manusia terikut berbuat dosa. Saudaraku dalam kasih Tuhan, persoalan yang seterusnya. Adakah sesuatu yang saya dapat buat untuk mengubah keadaan diri sendiri? Oke, mari kita lihat dalam Yeremia 13 ayat 23. Mari kita buka Alkitab. Oke. Yeremia 13 ayat 3 berfirman, dapatkah orang Ethiopia menggantikan kulitnya, atau masan tuntul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, menurut firman ini saudara, menurut firman ini, persoalan tadi, adakah sesuatu yang dapat saya buat untuk mengubah keadaan diri sendiri? Jawabannya saudara, menurut firman ini, tidak ada sama sekali saudara. Tidak ada sama sekali. Tidak boleh diubah. Tidak ada yang dapat dibuat apa-apa disebabkan dengan dosa. Oke saudara, jadi persoalannya seterusnya, bagaimanakah anggapan Allah terhadap jasa-jasa perbuatan baik saya? Pembenaran diri sendiri? Nah, ini persoalan kita akan dapat jawaban daripada Yesaya 64 ayat 6. Ya. Yesaya 64 ayat 6. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6 berfirman, demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, bagaimanakah anggapan Allah terhadap jasa-jasa perbuatan baik saya, pembenaran diri sendiri? Menurut firman tadi dalam Yesaya 64 ayat 6 ialah seperti kain kotor, saudara. Okay? Seperti kain kotor. Bukan kebaikan atau keburukan kita, tetapi seperti kain kotor, saudara. Seperti kain kotor. Disebabkan dosa, anggapan Tuhan terhadap kita seperti kain kotor, saudara. Seperti kain kotor. Oke, persoalan yang seterusnya, berapa baikkah saya ini? Berapa baikkah kita ini, saudara, apabila kita sudah berbuat dosa? Berapa baikkah kita ini, saudara? Dalam Roma 7 ayat 18 berfirman, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, saudara. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, berapa baikkah saya ini? Berapa baikkah kita ini sebagai manusia yang berdosa? Menurut firman tadi, saudara, menurut firman tadi, tidak ada sesuatu yang baik, saudara. Tidak ada sesuatu yang baik. Perbuatan baik dan jasa-jasa saya seperti kain kotor. Okay?
tidak dapat menebus dosa-dosa saya yang telah saya buat memboleh kehidupan yang kekal. Seterusnya, oleh sebab Allah itu maha adil, saudara, maka ia tidak akan dapat membatalkan undang-undangnya untuk meniadakan kesalahan orang-orang yang berdosa. Tidak ada yang baik di dalam diri kita sebagai manusia yang berdosa, saudara. Persoalan yang seterusnya, apabila Paulus menyadari akan keadaannya yang tiada harapan dan hilang, apakah yang dia serukan? Hanya siapakah yang dapat melepaskan dia dari hukuman? Persoalan ini, saudara, akan dijawab dalam Roma 7 ayat 24. Mari kita buka Roma 7 ayat 24 yang berfirman, "Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Ini adalah perkataan Paulus, saudara. Jadi, jawaban persoalannya tadi ialah, aku manusia celaka. Ini Paulus punya perkataan. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari maut ini? Persoalan yang seterusnya, saudara, disebabkan perkataan Paulus seperti itu, yaitu yang mana dia serukan, aku adalah manusia celaka. Adakah orang lain selain daripada Kristus yang dapat melepaskan dan menyelamatkan kita daripada dosa, saudara? Apakah maksud tertentu yang menyebabkan Kristus meninggalkan surga dan turun ke langit? Adakah lain lagi yang selain Yesus yang boleh melepaskan kita daripada dosa? Persoalannya, saudara, kita akan lihat dalam Kisah 4 ayat 12. Mari kita lihat Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12 berfirman, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, firman ini menerangkan tidak ada orang yang boleh menyelamatkan kita daripada Yesus selain Yesus Kristus. Tidak ada, saudara. Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, tidak ada satu orang selain Yesus Kristus. Oke, saudara, persoalan yang seterusnya, apakah yang disediakan oleh Kristus? Jadi, apakah yang disediakan oleh Kristus, saudara? Persoalan ini akan dijawab dalam Roma 6 ayat 23, Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 9. Oke, mari kita buka firman Tuhan satu persatu. Roma 6 ayat 23 berfirman, saudara, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa itu adalah maut. Tetapi, saudara, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Oke, mari kita lihat lagi firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. 1 Yohanes 4 ayat 9, kita teruskan kepada 1 Yohanes 4 ayat 9. Satu Yohanes 4 ayat 9 berfirman, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita,
yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apakah yang disediakan oleh Kristus? Menurut firman ini tadi, saudara, yang disediakan oleh Yesus Kristus adalah kehidupan yang kekal, saudara. Kehidupan yang kekal. Kita telah mengikuti langkah-langkah segenap manusia dan melanggar hukum-hukum Allah. Mustahil bagi kita untuk menyelamatkan diri dengan jasa-jasa baik kita, saudara. Kita tidak akan terselamat daripada dosa disebabkan dengan jasa-jasa baik kita. Walaupun kita berbuat baik, walaupun kita berbuat baik dengan kebaikan yang kita lakukan, tetapi itu tidak membuatkan dosa kita itu dapat dihapuskan, saudara. Namun Allah mengasihi kita, saudara. Namun Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya, saudara, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita daripada dosa, saudara. Satu-satunya yang boleh membayar hutang maut kita, saudara, untuk memberi kehidupan yang kekal dan memberikannya kepada kita sebagai suatu kurnia. Hanya Yesus Kristus, hanya kematian Yesus Kristus, saudara. Luar biasa. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita manusia yang berdosa, sehingga anaknya mati, yaitu Yesus Kristus, menebus dosa kita, saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan, persoalan yang seterusnya, nyatakan sebagian daripada kesengsaraan yang Yesus rasakan demi kita. Coba kita lihat apakah kesengsaraan yang Yesus telah rasakan disebabkan dosa kita, saudara. Dan persoalan ini akan dapat kita lihat dalam persoalan ini akan kita dapat lihat jawabannya dalam Markus 15 ayat 15 hingga 20. Mari kita buka Alkitab. Oke, saya akan baca. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disahkan lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, mengayamkan sebuah mahkota duri dan menaruhkan di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembah dia. Sesudah mengolok-olokkan di Yesus, mereka meninggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, ini adalah sebahagian kesengsaraan Yesus. Dia rasakan ketika dia menebus dosa kita yang berdosa ini, saudara. Dalam firman itu menyatakan bahwa sebahagian yang menyatakan walaupun kesakitan bedani yang amat sakit, saudara, tak terkata hebatnya, namun itu hampir-hampir tiada terasa jika dibandingkan dengan siksaan jiwa yang dialaminya. Sebagai manusia biasa adalah mustahil untuk mengerti sepenuhnya ini, saudara. Mustahil kita mengerti untuk sepenuhnya, saudara. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, Dia sanggup merasakan kesakitan itu untuk menebus dosa kita. Mari kita bayangkan seketika kasih Yesus itu sangat luar biasa. Kasih Yesus itu kepada kita. Mari kita bayangkan, adakah kita sanggup melakukan hal sedemikian yang Yesus lakukan untuk kawan kita yang berbuat salah? Saya percaya sebagai manusia tidak ada yang sanggup, saudara, melainkan hanya Yesus Kristus yang sanggup mati untuk kita yang berdosa ini, saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan, persoalan yang seterusnya ialah apakah yang Allah letakkan atas Yesus yang menyebabkan kematiannya? Persoalan ini, saudara, akan dijawab dalam Yesaya 53 ayat 4 hingga 6 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Mari kita lihat dan mari kita
buka firman itu, saudara. Yesaya 53 ayat 4 hingga 6 berfirman, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh birur-birurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dinyanyai, tetapi dia memberikan dirinya ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengguntingkan bulunya. Ia tidak membuka mulutnya, saudara. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apakah yang Allah letakkan atas Yesus yang menyebabkan kematiannya, saudara? Ialah seperti firman nyatakan tadi, saudara, semua kejahatan kita, saudara. Semua kejahatan kita. Dia memikul dosa-dosa kita, saudara. Kesalahan segenap keturunan Adam. Itulah yang telah diletakkan Allah kepada Yesus, sehingga menyebabkan kematiannya, saudara. Yaitu segala kejahatan kita. Segala kejahatan kita. Dia memikul dosa-dosa kita, kesalahan segenap keturunan Adam, yaitu kita, saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan, persoalan yang seterusnya ialah dosa telah memisahkan Yesus dari siapa dan apakah akibatnya, saudara? Dosa telah memisahkan Yesus dari siapa dan apakah akibatnya, saudara? Persoalan ini, saudara, akan dijawab dalam Matius 27 ayat 45 hingga 50. Matius 27 ayat 45 hingga 50. Mari kita buka Alkitab sama-sama. Oke, saya akan baca. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamat dia. Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, dosa telah memisahkan Yesus dari siapa dan apakah akibatnya, saudara? Menurut firman tadi, saudara, ialah dari Bapaknya, saudara. Dari Bapaknya, akibatnya adalah kematian. Oke? Akibatnya adalah kematian. Dia telah merasakan betapa peritnya perpisahan di antara Allah dengan manusia yang telah mendatangkan oleh dosa. Tidak pernah sebelumnya mereka hidup tanpa hubungan yang rapat apabila Yesus menanggung dosa kita, saudara. Persoalan yang terakhir, saudara, ialah di manakah kehidupan kekal itu dan bagaimanakah kita dapat kepastian yang kita akan memperolehnya, saudara. Persoalan ini, saudara, akan dijawab dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 hingga 13. Mari kita buka Alkitab dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 hingga 13.
Oke, saya akan baca saudara. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semua itu kutulis kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, bagaimanakah kita memastikan kita akan mendapat kehidupan yang kekal? Menurut firman tadi, hidup itu saudara ada di dalam Anaknya. Hidup itu saudara, hidup kekal itu saudara ada di dalam Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kepastian datang dari mempercayai dengan sepenuhnya hati kepada Yesus, saudara, sebagai satu-satunya harapan kita untuk mempercayai hidup yang kekal, saudara. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini, yaitu Yesus yang bertajuk Yesus Penebusku, saudara. Yesus Penebusku. Disebabkan Adam dan Hawa telah melanggar hukum Tuhan dan mendatangkan dosa, dan kita telah memiliki, dan kita semua telah merasakan kematian akibat daripada dosa. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, disebabkan dosa kita, Yesus anak Tuhan telah sanggup mati karena kasih-Nya kepada dunia ini. Disebabkan Yesus mati, dan disebabkan banyak perkara kesengsaraan yang dihadapi di dunia ini ketika menebus dosa kita, Dia sanggup melakukan semua itu, saudara, sehingga Dia mati disalibkan, darahnya tertumpah di dunia, dan kita memiliki keselamatan melalui darah Yesus. Dan yang mengembirakan kita, saudara, kita ada kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Kepada mereka yang sudah mendahului kita, walaupun mereka sudah mati disebabkan dosa, saudara, akibat dosa, tapi mereka mati dalam Yesus, pastinya apabila Yesus datang ke dunia ini, mereka akan dibangkitkan daripada kematiannya, saudara. Saudara, bagi kita yang masih hidup ini, saudara, mari kita menghidupkan kehidupan kita datang kepada Yesus, agar keselamatan dan kehidupan kekal itu akan kita perolehi, saudara, hanya dengan mempercayai sepenuhnya kepada Yesus, agar oleh itu kita akan mendapat kehidupan yang kekal, saudara. Hanya mempercayakan sepenuhnya kepada Yesus, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah diberkati pelajaran-Mu yang begitu memberkati kami. Doa ini Tuhan kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.